Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu faktor penting yang bisa menjadi penghambat besar ya untuk tercapainya swasembada beras dan swasembada pangan lainnya. Teman-teman, eh, ini topik ini berbicara tentang apa kendala yang akan dihadapi oleh pemerintah di lapangan terkait pencapaian swasembada beras khususnya dan swasembada pangan pada umumnya. Dan faktor pertama yang kita bahas kali ini dan bahkan faktor yang penting ya yang bisa menjadikan target pencapaian swasembada pangan yang disampaikan oleh Presiden Prabowo, khususnya pencapaian swasembada beras itu bisa bisa eh, tidak tercapai ya, yaitu adalah tentang konversi lahan produktif ya dan beririgasi. Kita tahu bahwa lahan yang produktif dan beririgasi ya itu adalah sumber apa resources penting untuk mencapai eh, swasembada beras. Mari kita lihat sejumlah hasil riset ya yang telah dipublikasikan di jurnal-jurnal internasional ya bereputasi terkait apa fakta atau data yang berkenaan dengan konversi lahan produktif pertanian Indonesia. Yang pertama adalah eh, ini adalah riset yang dilakukan oleh Gandarum dan kawan-kawan ya. Riset ini berjudul Past and Future Land Use Change Dynamic Assessing the Impact of Urban Development on Agricultural Land in the Pantura Jabar Region Indonesia. Di apa? Diterbitkan pada jurnal Environmental Monitoring and Assessment tahun 2024. Berarti ini riset yang masih sangat anyar ya, masih sangat baru. Di dalam papernya ini, Gandarum dan kawan-kawan mengatakan bahwa Indonesia ini telah mengalami penurunan signifikan area persawahan ya. Nah, untuk 2017 sampai 2018 saja itu ya sekitar 1 tahun itu sudah 650.000 hektar dalam 1 tahun ya, dan terbesar itu adanya di Jawa. Jadi ini temuan, bukan temuan, apa ini adalah informasi baru yang saya pribadi menerimanya, yang saya ketahui selama ini sekitar 100 sampai 100 ya 100 lebih ribu ya 110 hektar, 110.000 hektar, 100 sampai 110.000 hektar lahan pertanian Indonesia itu mengalami konversi. Tapi informasi dari Gandarum dan kawan-kawan ini 650.000 sepanjang tahun 217 2017 sampai 2018. Informasi yang sangat jauh lebih besar dari informasi yang pernah saya dengar sebelumnya. Ya, jadi temuan dari beliau ini menunjukkan bahwa dan kawan-kawannya ya, peneliti-peneliti ini menunjukkan bahwa lahan pertanian ini akan menjadi target utama terus ya, perluasan wilayah eh, terbangun ya. Bahkan
lahan-lahan yang strategis yang dekat dengan pintu tol, walaupun kepadatan penduduknya ya kurang, itu potensial mengalami konversi. Jadi bukan hanya karena kepadatan penduduk lahan pertanian itu mengalami konversi, tapi karena dia berada pada infrastruktur strategis, misalnya jalan tol, contohnya jalan tol itu bisa terkonversi eh, dengan sangat mudah ya. Nah, mereka ini, para peneliti ini kemudian apa mengingatkan di dalam temuannya dan sarannya bahwa ya pemerintah, ya negara khususnya ya, harus tegas untuk eh, menerapkan penggunaan lahan pertanian berkelanjutan itu, ya. Kemudian apa menawarkan potensi untuk mempertahankan dari kemungkinan hilangnya lahan pertanian itu, ya. Nah, intinya memang riset peneliti-peneliti ini mengingatkan kita semua, dan saya sengaja menampilkannya di sini untuk bisa disampaikan secara luas bahwa masalah konversi lahan pertanian produktif itu tidak bisa dipandang sebelah mata, tidak bisa dianggap sesuatu yang apa yang lumrah dan biasa-biasa saja, karena dia suatu saat akan menimbulkan shock bagi ekonomi Indonesia, ya. Hari ini pun kita sudah merasakan bagaimana harga-harga pangan itu eh, kecenderungannya adalah selalu meningkat, ya. Salah satu penjelasan pentingnya adalah karena eh, dari sisi produksi, gangguan supply itu terletak pada semakin terbatasnya lahan-lahan yang subur dan produktif, ya, eh, untuk ditanam komoditas-komoditas pertanian penting. Teman-teman, ini adalah informasi yang pertama yang perlu kita catat ya. Yang kedua adalah ini juga informasi yang menarik dan penting ya, eh, berkaitan dengan konversi lahan ya. Karena dari temuan Mariane ya, ini tahun 2024 juga, Undang-Undang Cipta Karya atau Cipta Kerja nomor 12 tahun 2020 itu telah eh, dalam tanda dapat dikatakan telah mengamandemen undang-undang tentang apa eh, pembangunan lahan pertanian berkelanjutan ya. Karena di dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu eh, kalau lahan pertanian sebelumnya itu hanya bisa dialihfungsikan untuk kepentingan umum. Nah, kini setelah adanya Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020 ini, lahan dapat dialihfungsikan karena pertimbangan proyek strategi nasional, ya. Jadi atas atas dasar PSN, proyek strategis nasional, lahan pertanian yang produktif, lahan beririgasi sekalipun itu bisa bisa dikonversikan. Nah, ini apa? Ini adalah justifikasi hukum ya yang dilakukan oleh negara yang menyebabkan proses konversi lahan ya pertanian produktif ke penggunaan lain, walaupun argumentasinya proyek strategis nasional, itu menjadi akan lebih cepat ya. Ya, ini adalah informasi yang kedua yang apa yang kita sampaikan pada kesempatan ini, yang harus segera diperbaiki ya, di apa dikoreksi kembali undang-undang yang berakibat konversi lahan pertanian produktif itu menjadi
menjadi apa menjadi mengalami akselerasi itu seharusnya di amandemen, dikoreksi. Ya, salah satunya adalah eh, undang-undang pasal yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 ya, yang menjustifikasi bahwa peralihan atau pengalihfungsian eh, lahan pertanian yang produktif itu diperkenankan kalau untuk kepentingan proyek strategis nasional ya. Karena proyek strategis nasional pun dalam tanda kutip ya eh, itu bisa ber berkontra apa berseberangan dengan kepentingan-kepentingan publik yang besar lainnya ya. Salah satu contohnya adalah kepentingan publik yang besar itu adalah eh, ya kita membutuhkan eh, ketersediaan pangan dalam jumlah yang bisa memenuhi kebutuhan semua warga negara ya, dan kita masih memiliki komponen jumlah warga negara yang kategorinya miskin dalam jumlah yang cukup besar ya, dan itu semua apa ak- terbantu akses mereka kalau harga pangan, harga produk-produk pertanian itu bisa diakses ya dengan mudah, dan cara untuk mempermudah aksesnya itu adalah dengan memperbesar kuantitas produksi dari produk-produk pangan itu ya. Kalau produksinya melimpah besar ya, tentu produk-produk itu akan bisa diakses, bisa didapat oleh semua warga negara dengan harga yang terjangkau ya. Nah, ini kendala yang kedua yang saya sampaikan pada kesempatan ini yang bisa menjadikan swasembada pangan yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo itu menjadi zong ya, menjadi eh, sesuatu yang sulit tercapai kalau tidak diatasi. Nah, kemudian hasil penelitian yang lain adalah ini hasil penelitian yang berkaitan dengan daerah-daerah penting di Indonesia yang merupakan sentra produksi beras. Contohnya ini adalah di Solo, ya, Kabupaten Solo, Sumatera Barat. Nah, hasil penelitian dari Umar dan kawan-kawan ini menunjukkan bahwa alih fungsi lahan sawah, ya, itu sudah ini satu satu kabupaten ya, 13 13.801,6 hektar ya, beralih menjadi area terbangun sehingga tahun 2000 selama periode 2020 ya, selama 10 tahun. Dan pada tahun 2020 Kabupaten Solo ini memproduksi beras 2.838.000 ton beras, sementara kebutuhan beras em, masyarakatnya hanya 446,3 ribu ton ya. Jadi ini adalah daerah sentra produksi beras yang penting di Sumatera Barat. Nah, eh, yang perlu dicatat bahwa konversi lahan yang terjadi di Kabupaten Solo ini adalah eh, cukup memprihatinkan ya. Sudah 13.801,6 hektar itu terkonversi menjadi areal non non sawah, areal terbangun lainnya ya. Itu untuk daerah Solo. Ada lagi kita lihat misalnya di alih sawah yang terjadi di Kabupaten Malang. Ini juga menunjukkan fenomena yang sama. Jadi alih fungsi sawah yang cepat ya, luas sawah berkurang 18% dari 2019 hingga 2021 dan 2% dari 2001 hingga 2025. Ini di di Malang ya, Kabupaten Malang. Ya, digunakan untuk permukiman dan bangunan. Jadi
si peneliti ini kemudian memprediksi atau melakukan simulasi eh, penurunan produksi beras sebesar 2% itu eh, apa dampaknya ya. Ketika penurunan produksinya 2%, tapi peningkatan permintaannya adalah 3% pada tahun 2025 dibandingkan 2021 ya. Jadi menurut mereka, kajian mereka ini, penurunan produksi dan peningkatan permintaan beras, fenomena tadi ada penurunan produksi sebesar 2% karena konversi lahan, sementara terjadi peningkatan permintaan sebesar 3%, ya. Itu akan mengurangi surplus beras sebesar 57% di tahun 2025, ya. Jadi kemampuan Kabupaten Malang ini akan semakin semakin melemah sebagai daerah pemasok beras. Nah, ini temuan dari Sujarwo dan kawan-kawan ya di jurnal Sustainability, dan informasi ini juga informasi yang menurut hemat saya penting sebagai eh, memberikan kepada kita pemahaman tentang dampak eh, apa beralih fungsinya lahan produktif pertanian itu di daerah-daerah di Indonesia. Ini adalah di Kabupaten Malang. Kemudian hal yang sama kita lihat di Karawang, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Jadi Kabupaten Karawang ini sudah kehilangan 16.346,77 hektar atau 8,54% sawahnya selama periode riset dari para peneliti ini. Jadi lahan pertanian itu menurun sebesar 8.639 hektar ya atau sekitar 4,51% antara 2009 sampai 2014. Kemudian eh, turun lagi sekitar 4,02% antara 2014-2019. Ya, ini untuk kepentingan pembangunan untuk kepentingan infrastruktur jalan itu lahan-lahan sawah itu terkonversi sekitar 57,98% dari total sawah yang dialihfungsikan atau 14.536,21 hektar. Nah, jadi mereka eh, menyimpulkan bahwa alih fungsi yang masif telah terjadi selama 10 tahun ya, selama 10 tahun terakhir ya, khususnya dari 2000 berapa itu 2014 sampai 2022 ya, telah terjadi alih fungsi lahan yang masif gitu. Dan ini eh, sesuatu yang fenomena yang disampaikan oleh para peneliti ini menurut hemat saya adalah fenomena yang umum terjadi di apa kabupaten kabupaten lainnya, sentra produksi eh, padi atau beras di Indonesia. Baik, kemudian kita lihat hasil penelitian yang lain adalah oleh M. Yasar dan kawan-kawan ya. Ini di Provinsi Aceh, Aceh Besar. Juga ini menunjukkan fenomena yang sama ya. Alih fungsi lahan pertanian ya, eh, untuk kebutuhan lain, khususnya kebutuhan kebutuhan pemukiman itu mencapai 61,89%. Jadi lahan pertanian itu eh, dominansinya adalah untuk kebutuhan pemukiman ya. Nah, adapun apa dari temuan mereka berpotensi mengurangi produksi beras sebesar 1.051 ton per tahun ya. Nah, kembali ini fenomena eh, parsial di daerah-daerah tertentu ya. Dalam konteks ini adalah ada di eh, Kabupaten Aceh Barat ya. Nah, oleh karena itu teman-teman, eh, kalau pemerintah ya memang serius ya
untuk mencapai swasembada beras, ya. Maka memang tidak ada kata lain kecuali konversi lahan-lahan produktif beririgasi, apalagi itu tidak tidak boleh dibiarkan terjadi, apalagi kemudian di apa eh, diakselerasi dengan peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Cipta Karya tadi, Cipta Kerja, ya. Karena kita mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, ber apa alih fungsinya lahan-lahan pertanian produktif, ya, padi sawah Indonesia itu akan sangat berpengaruh terhadap produksi nasional. Jadi sangat, dalam pandangan saya adalah sangat 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 mubazir, misalnya mencetak lahan-lahan sawah baru, ya, yang ada di daerah-daerah baru, yang ada di daerah-daerah bahkan lahan-lahannya adalah kecenderungannya adalah lahan marginal, belum memiliki infrastruktur irigasi yang yang bagus, harus dibangun dulu, ya, belum memiliki fasilitas eh, pertanian yang lainnya, harus dibangun dulu. Nah, itu kita bangun baru, misalnya kita buka cetak sawah baru, apalagi kemudian cetak sawahnya itu di lahan-lahan gambut yang pada umumnya adalah produktivitasnya adalah jauh lebih rendah. Kemudian kita biarkan lahan-lahan sawah produktif yang memiliki fasilitas irigasi, yang memang produktivitas lahannya tinggi, ya, dibiarkan terjadi konversi. Jadi ya tidak tidak seimbang, ya, antara perluasan lahan yang di dilakukan, tambahan luas lahan yang dilakukan, ya, dengan konversi lahan. Tidak seimbang baik dari kuantitas luas lahannya maupun kualitas lahannya. Lahan yang terkonversi itu jelas jumlahnya tadi luas, sangat luas, ya. Saya terkejut dengan temuan pertama tadi, ternyata bisa mencapai 650.000 hektar dalam 1 tahun. Yang terbesar terjadi di Pulau Jawa. Nah, lahan yang seluas itu kita ganti dengan lahan lain yang ada di daerah-daerah, eh, katakanlah daerah-daerah terpencil, ya. Kita harus bangun lagi fasilitas-fasilitas pendukung produksinya. Tidak sebanding karena lahan yang terkonversi itu adalah lahan-lahan yang telah nyata memiliki fasilitas irigasi yang baik, fasilitas produktivitas yang baik, dan telah juga menghasilkan beras atau padi dengan produktivitas yang yang kita ketahui juga tinggi, ya. Ya, kemudian kita ganti dengan lahan-lahan baru yang dalam tanda kutip masih tanda tanya besar, produktivitasnya apa bisa mengalahkan produktivitas lahan-lahan yang terkonversi, ya. Karena banyak sekali investasi yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk menjadikan lahan-lahan baru itu setara produktivitasnya dengan lahan-lahan yang telah terkonversi. Nah, oleh karena itu adalah ya, tindakan yang bisa dikatakan mubazir, ya, kalau eh, kita melakukan ekstensifikasi, tapi juga tidak bisa dikatakan ekstensifikasi. Ekstensifikasi itu adalah pertambahan luas, ya. Jadi luas lahannya yang sekarang ini ada tetap ditambah lagi, bertambah luas, itu namanya ekstensifikasi. Tapi kalau luas lahan sekarang yang ada itu adalah hilang, terkonversi untuk kepentingan lain, kemudian kita kita buat lahan lahan sawah baru yang kualitas dan kuantitasnya tidak setara dengan yang terkonversi, itu tidak bisa dikatakan sebagai ekstensifikasi.
Ya, di atas segala sesuatunya memang ini adalah tugas berat dan kita sampaikan kepada semua stakeholder yang terlebih khusus lagi kepada pemerintah agar konversi lahan sawah yang produktif dan beririgasi jangan sampai terjadi berlanjut, ya, terakselerasi. Dan apa saya merasa yakin dengan kapasitas Presiden Prabowo kemudian didukung oleh kekuatan politik yang ada, ya, mayoritas kekuatan politik mendukung beliau. Begitu juga artinya eh, kekuatan politik di daerah-daerah, di provinsi, di kabupaten juga akan mendukung beliau, ya, karena kepala-kepala daerah itu adalah eh, figur-figur yang didukung oleh partai politik dan partai politik itu mendukung beliau, sehingga koordinasi, sinergisasi, ya, perpaduan antara political will pusat dengan political will daerah untuk apa menghadirkan swasembada pangan itu mudah-mudahan bisa bisa tercapai, dan salah satu konkret wujudnya adalah eh, konversi lahan pertanian produktif beririgasi itu bisa kita cegah. Begitu saja yang dapat saya sampaikan. Eh, Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai ketemu di kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.